Selamat siang, selamat berhari Senin lagi Sobat Balcipak. Hari ini kembali lagi kita seperti biasa setiap minggunya akan membahas beberapa pertandingan di Liga Top Eropa. Sebelum jeda internasional hari ini agak kurang membahagiakan ya, tapi ya setidaknya nggak kalah ya. Itu alasan-alasan fans yang pada umumnya ya minimal nggak kalah ya. Tapi sangat-sangat disayangkan karena mungkin ini beradaptasi kepada lawannya, jadi ya udahlah ya, jadi nggak menyalahkan siapapun ya. Emang pertandingan semalam kayaknya agak siapa itu yang akan saya bahas ya, tentu saja AC Milan melawan Juventus. Berita selengkapnya hanya di Balcipak minggu ini. Oke, Sobat Balcipak, jadi hari ini saya akan membahas beberapa pertandingan yang keren dan menakjubkan di minggu ini. Ternyata tidak sesuai ekspektasi, bahwasannya saya memprediksi AC Milan akan mudah sekali untuk menang melawan Juventus tadi malam. Mungkin pengaruh kandang sangat lumayan membantu buat secara semangat, secara fans, dan kurva sud juga semalam tidak datang di pertandingan itu. Secara analisis mengenai Juventus melawan Milan semalam, mungkin di lini tengah masih seperti biasanya, cuman lagi dan lagi penyelesaian masih sangat kurang. Walaupun beberapa tembakan dari babak pertama AC Milan sudah mulai menggeber. Secara statistik juga AC Milan menguasai bola, secara shooting, secara on target dan off targetnya juga Milan menguasai. Tapi sangat disayangkan lagi dan lagi Santiago Gimenez beberapa kali melayangkan tembakan namun gagal ya. Langsung aja ke babak kedua itu mungkin bukan harinya Christian Pulisic yang biasanya dia kalau nggak ngasih yang ngegol ya. Semalam malah dikasih penalti, dia gagal. Ya udahlah ya, mungkin secara keberuntungan saya juga bikin di Instastory bahwa sebenarnya easy win buat Milan semalam melawan Juventus yang beberapa pertandingan ke belakang 4 kali dan 5 kali berturut-turut untuk semalam mereka cuman mendapatkan hasil imbang. Jadi terlihat sekali ya secara secara permainan Juventus itu emang lagi belum optimal lah ya. Secara pelatih baru di bawah Igor Tudor kayaknya masih kayak zamannya Thiago Motta, nggak ada perubahan-perubahan yang begitu signifikan. Beruntung juga AC Milan Juventusnya lagi flop, masih sangat kurang penyelesaian, bahkan Kenan Yildiz juga diganti semalam. Nah, backnya ini biasanya yang Gatti itu biasanya goblok banget ini tiap main, tapi semalam kok bisa aman lah ya. Terus ada setelah masuknya Rafael Leao, lagi-lagi Rafael Leao mendapatkan 2 kesempatan. Kalau asisnya Modric itu bisa terjadi gol, itu keren banget sih, keren. Luka Modric masih dengan ke on fire-annya sampai hari ini, dia masih konsisten. Adrien Rabiot juga masih konsisten. Terus Fofana sempat diganti karena ya memang belum ada kontribusi ya lah semalam. Terus 3 back Milan, gokil. Mereka juga konsisten 3 pertandingan, 4-5 pertandingan ini masih sangat konsisten. Terus Mike Maignan menyelamatkan satu tembakan yang 90-80% itu bisa gol ya dari Juventus. Tapi emang menurut saya nggak tahu di analisis, mungkin kalau terjadi gol itu akan dilihat VAR bahwa itu mungkin kayaknya offside, dalam posisi offside ya. Pertahanan Juve itu rapat sekali, jadi kesulitan sekali. Walaupun semalam sempat digantikan Christopher Nkunku juga, sepertinya masih agak belum ada celah sama sekali. Memang Juve menutup rapat. Nggak tahu ya sistemnya Igor Tudor ini kayak apa. Harusnya AC Milan itu bisa menang minimal 2 atau ya 1-0 ya udah bisa banget lah. Di luar itu penaltinya Christian Pulisic ya. Saja kita lanjut ke di Liga Top Eropa lainnya. Menarik sekali minggu ini karena mungkin konten kreator akan berpindah bahan kontennya karena Manchester United sekarang mengejutkan. Minggu ini mereka menang. Ya udahlah ya, sekali-sekali masa ia mau kalah terus, dan mungkin bahan kontennya akan beralih ke
klub rivalnya Manchester United, sama-sama merah ya Liverpool. Ya benar yang sebelumnya saya bilang, kalau mainnya Liverpool kayak gini-gini terus ya udah mereka akan kesulitan di musim ini, dimana pembeliannya mungkin yang paling mahal di bursa transfer kemarin ya, dengan adanya Alexander Isak, Ekitike, Florian Wirtz yang sampai hari ini belum ada kontribusi sama sekali. Itu ya harusnya udah bisa menambah daya gedor Liverpool ya, tapi nyatanya beberapa pertandingan ini mereka kalah 3 kali beruntun ya, kalau nggak salah, dari Crystal Palace, terus di Champions League juga, terus semalam juga kalah melawan Chelsea. Terus Arsenal juga menang kemarin. Manchester City masih konsisten. Haaland gila, beberapa pertandingan katanya 11 pertandingan dia itu 18 gol atau berapa gitu statistiknya. Gila sih, itu monster. Kembali lagi di era awalnya Haaland masuk ke Manchester City, dia adalah memang monsternya pencetak gol, nggak kayak yang lain ya, kayak Gyökeres yang digadang-gadang akan menjadi mesin gol buat Arsenal, tapi nyatanya sampai hari ini hitungannya masih bisa dihitung jari lah ya golnya. Terus di Serie A, tetangga juga menang gede lagi. Inter menang mudah melawan Cremonese, dan akhirnya Cremonese kalah untuk pertama kalinya. Mungkin banyak yang bilang ini karena Emil Audero nggak main ya, tapi ya kembali lagi Cremonese itu bukan levelnya top 5, bukan 10 lah, 10 besar aja bahkan enggak ya. Lazio kemarin itu keren banget pertandingannya, tapi sayang Lazio gagal lagi menang, imbang lagi di menit akhir, ada terjadi ini hampir kalah malah. Terus AS Roma sekarang memuncaki klasemen, sementara di bawahnya ada Napoli dan ketiganya ada AC Milan. Dan selanjutnya di Liga Spanyol kemarin aku saya sempat nonton sebentar. Sevilla lawan Barcelona, akhirnya Barcelona kalah, terbantai lagi John. Waduh, itu gue mesake sih. Ya udah nggak apa-apa, mungkin masih banyak pertandingan lain, mengingat kita minggu ini akan menghadapi jeda internasional. Dan jangan lupa nanti timnas Indonesia bakalan bertanding di round keempat melawan Arab Saudi. Saya harap Indonesia bisa menang lah ya, siapa yang nggak mau. Untuk pertama kalinya kita bisa melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia. Mungkin singkat gitu aja minggu ini. Mungkin moodnya agak beda karena sangat berharap kemarin AC Milan bisa menang di kandang Juve, tapi nyatanya ya udah nggak bisa disalahin siapa-siapa, emang dari ya siapa yang nggak mau menang ya kan, nggak ada juga yang mau kalah. Jadi ya udah, karena mungkin mengimbangi Juve yang beberapa pertandingan ini sering imbang, ya udah jadi Milan ikutan imbang. Next nanti kita akan bahas di jeda internasional mungkin. Sampai jumpa lagi di Balcipak.